nggak tahu. Dengar kok dia. Dengar, Oh, iya, ada suara. dengar. Iya. Dengar loh Wati, suaranya dengar. Oh. Makanya tadi dibilang. Sorry. Dipikir Pak Adrian wanita semua, perempuan semua. Oh, welcome Ibu Merisa Ang. Wow. Welcome Ibu Merisa Ang. Good evening. Oh, good evening too. Nice to meet you, Rio. 안녕하세요. 안녕하세요. Wow. Aku nggak mau. Welcome Ibu Emi Lesmana. Welcome Pak Forjaka. Mas Forjaka. Oleri. Ya, sebentar lagi kita akan mulai acara kita. Oke. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light. There are souls to rest, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine, 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 shine. Send the light, the blessed gospel light, let it shine, shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, and the Christ-like Spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light.
Salam dan selamat malam perempuan-perempuan yang diberkati Tuhan. Selamat datang di acara Juminar Women Ministry kita yang pertama. Sungguh sukacita sekali ya pada malam hari ini kita bisa berkumpul dari berbagai daerah di Indonesia. Sewaktu berkenalan tadi ada dari Papua, ada dari Sulawesi, ada dari Nias, ada dari Medan, ada dari Batam, dan ada juga dari negeri jiran. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang untuk pengkhotbah kita, Bapak Pendeta Dr. Paul Chu Sihombing dan Ibu Nancy dari Singapura. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk teman-teman dari Korea ya, teman-teman Ibu Roska, selamat datang. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun tidak mengerti bahasa Indonesia tapi boleh hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan kami lihat di sini tidak hanya kaum perempuan, ternyata ada juga kaum pria yang hadir. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita malam hari ini adalah wanita yang setia di bawah kaki salib Yesus. Dan pengkhotbah kita adalah Bapak Pendeta Dr. Paul Chu Sihombing dari Singapura. Beliau adalah pendiri dari Gospel Light for Indonesia yang menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kata bijak yang mengatakan di balik kesuksesan seorang pria ada wanita yang hebat. Nah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena telah hadir di tengah-tengah kita seorang wanita hebat. Dan malam ini Ibu Nancy terkasih akan bersaksi untuk kita semua bagaimana dia mendampingi Pak Pendeta Paul Chu Sihombing selama mungkin lebih dari 40 tahun. Apa yang menjadi rahasianya sehingga tetap langgeng sampai hari ini. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, dan setelah itu doa pembuka akan dibawakan oleh Ibu Samas Novita Meti Purba. Beliau adalah Ketua Inang GKPS se-Indonesia dan Ketua PWKI Pematang Siantar. Bila kulihat bintang gemerlapan,
besar, Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Suaranya di-unmute Ibu. Ya, itu bawa Di-klik yang mute-nya ya, Bu. Unmute Harry. Harus di-upload dari sananya. dari diskusi. Silakan dipilih warna biru, Bu. Warna biru. Oke. Kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang mengasihi kami. Karena kasih-Mu juga kami berkumpul di Zoom ini. Kami bersama seluruh kawan-kawan yang kami kasihi. Kami akan berbagi cerita, berbagi firman Tuhan, khususnya dari Bapak Pendeta Paul Cho dan Ibu Nancy. Juga saudara kami Evangelis Roska, Evangelis Irbawati, dan host kami Ibu Mariana Barus. Dan seluruhnya yang ada di Zoom ini Tuhan, mari buka hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Dan berkatilah kami ya Tuhan, jiwa-jiwa kami yang letih lesu, yang sudah seharian di dalam kelelahan dan pekerjaan aktivitas kami. Tapi kami yakin dan percaya, kami ingin setia, kami ingin mendengar seperti perempuan-perempuan yang berada di kaki-Mu, yang kaki-Mu ditembusi paku dan tangan-Mu yang terluka Tuhan. Kami ingin merenungkan dan mendengarkan semua yang akan disampaikan oleh pemberita hari ini, bahwa kami akan mengerti bagaimana Engkau menjemurnakan cinta kami kepadamu dengan kasih-Mu, agar kami juga boleh memiliki kasih dan ketaatan kepadamu saja. Biarkan kami mendapat pengertian ya Bapa, dan biarkan Engkau mengurapi seluruh hati dan pikiran kami untuk boleh kami ambil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, now we are here Lord, talk to us, haleluya, amen. Baik, terima kasih kepada Ibu Novita Meti. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Country Director Gospel Light for Indonesia kepada Bapak Thomas Sihombing. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Mariana, Shalom, selamat malam para ibu-ibu yang saya kasihi, inang tua, inang muda, nan tulang, namboru, inang bao, bukle, bukle, dan lain-lain dimanapun berada ya. Saya atas nama Gospel Light for Indonesia mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya di dalam acara Women Ministry yang pertama sekali ini ya. Nah, saya ingin jelaskan dulu sedikit bahwa Gospel Light for Indonesia atau disingkat GLFI atau bisa juga kita katakan GLFI adalah sebuah lembaga interdenominasi. GLFI bukan sebuah gereja, tapi lembaga okumene yang anggota-anggotanya dari berbagai gereja bersatu melayani bersama-sama di dalam partnership dengan gereja-gereja lokal, termasuk di dalamnya gereja-gereja Batak yang ada di Sumatera Utara, juga gereja-gereja non-Batak yang ada di Jawa,
dengan berbagai tempat dan bekerjasama juga dengan pribadi-pribadi yang mendukung pelayanan ini sampai kepada Papua. Nah, di Elva ini memiliki program. Yang pertama adalah program penginjilan, yang kedua adalah program pemuridan, yang ketiga adalah program training, dan yang keempat adalah program kepemimpinan. Nah, semuanya itu dikerjakan secara intensif. Artinya siapa saja hamba-hamba Tuhan dari gereja mana saja, dari wilayah mana saja, kita bisa saling membangun, saling membantu satu sama lain. Nah, salah satu agenda pelayanan kami disebut dengan Women Ministry atau pelayanan wanita yang nanti akan dijelaskan visi misinya oleh Ibu Aster. Nah, selain pelayanan wanita, kita juga ada pelayanan-pelayanan yang lain dilakukan secara Zoom. Ada malam evangelisasi, ada khusus acara untuk orang bakat, Angsona Penilik, ada acara khusus untuk kaum muda yang disebut dengan gaul. Nah, semua acara ini kita lakukan untuk membangun tubuh Kristus, siapapun kita dari berbagai gereja manapun kita, asal kepalanya Tuhan. Nah, malam hari ini pelayanan ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Aujo Si Hom. Dari mana Si Hombing sudah putus kepala babi untuk membuat marga Si Hombing ini ya. Jadi bukan Si Hombing yang sifatnya KW 2, tapi sudah benar-benar murni Si Hombing. Dan didampingi oleh Ibu Nancy, mereka akan menjadi berkat buat kita pada malam ini. Kembali selamat menikmati pelayanan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Pak Thomas. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi dan misi Women Ministry dari Ibu Aster Sonli Sihombing. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Mariana. Ya, sekali lagi kami dengan sukacita menyambut selamat malam dan selamat datang di acara Juminar Women Ministry. Ya, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan apa itu Women Ministry. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Thomas tentang Gospel Light for Indonesia. Dan Women Ministry adalah bagian dari program Gospel Light for Indonesia. Kita memiliki visi dan misi, yaitu visi Women Ministry adalah menjadi komunitas wanita Kristen yang mempercayakan hidupnya pada pribadi dan kedaulatan Yesus. Kemudian misi kita adalah ada 3M ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. M pertama yaitu membangun persekutuan wanita Kristen dari berbagai gereja. M yang kedua, memperkuat iman kaum wanita untuk bertumbuh dalam Yesus. M yang ketiga, membagikan kabar baik tentang Yesus kepada kaum wanita yang membutuhkan. Demikian tadi visi misi, dan pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan bahwa kita ada beberapa kegiatan di Women Ministry yang sudah berjalan, yaitu yang pertama adalah pelayanan widows, yaitu khusus untuk janda. Kegiatannya adalah doa 1 jam, yaitu melalui Zoom juga, setiap hari Selasa sampai dengan Kamis, dimulai jam 1 siang ya, ibu-ibu, jam 1 siang, yaitu jam yang paling ngantuk. Tetapi itu kami persembahkan untuk Tuhan. Dan yang kedua, kegiatan para janda yaitu fellowship setiap 2 kali sebulan by Zoom juga. Dilakukan di hari Rabu jam 18.30 WIB malam. Ya, kenapa kita buat malam? Karena para widows ini kebanyakan adalah yang sudah lansia, jadi mereka membutuhkan pertolongan daripada anak dan cucunya untuk mengoperasikan Zoom. Ya, puji Tuhan ya. Kemudian yang kedua kegiatan kita yang sudah berjalan adalah Wonderful Woman atau wanita hebat atau perempuan hebat.
Yang artinya hebatnya karena Tuhan Yesus ya, ibu-ibu, bukan karena kita. Nah, kegiatan yang sudah berjalan adalah doa malam setiap hari Rabu dan Sabtu by Zoom juga, dimulai jam 19.30 WIB. Kemudian fellowship setiap hari Senin malam jam 19.30 malam, dan semuanya kami lakukan by Zoom. Nah, apa yang kita lakukan di dalam fellowship, yaitu kita belajar tentang firman Tuhan, sharing tentang firman Tuhan, supaya setiap perempuan-perempuan juga harus mengetahui tentang firman Tuhan. Ya, perlu diketahui juga, mungkin para perempuan ingin tahu siapakah anggota daripada Wonderful Woman, ya. Nah, yang pertama adalah wanita single, ya, yang belum menikah tetapi sudah dewasa. Dalam umur mereka sudah dewasa. Yang kedua adalah para istri. Ya, para istri ya, bukan janda. Nah, yang ketiga ini adalah kelompok yang luar biasa. Saya suka dengan kelompok ini, yaitu wanita-wanita, perempuan-perempuan yang harus mengambil alih tugas suami, ya, dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena suaminya sakit, tidak bisa lagi mempertanggungjawabkan sebagai suami atau sebagai ayah, sehingga si istri harus bertanggung jawab mengambil alih. Dan yang kedua, yaitu kemungkinan, ya, alasan-alasan yang tidak bisa saya sampaikan di tempat ini ya, dan mungkin perempuan-perempuan sudah mengetahui alasan-alasan apa itu, sehingga wanita-wanita ini atau perempuan ini menjadi perempuan yang hebat di dalam Yesus Kristus. Ya, kepada perempuan-perempuan yang luar biasa yang hadir malam hari ini, mungkin ingin bergabung di dalam kegiatan-kegiatan kita tadi, kami dari tim Women Ministry mempersilahkan dengan sukacita, ya. Kami akan membuat nomor kontak person, ya, kontak person atau HP kontak person yang bisa nanti dihubungin oleh perempuan-perempuan malam hari ini melalui chat room. Ya, itu sekedar kegiatan kami. Demikian kami sudah memperkenalkan apa itu Women Ministry. Dan malam hari ini bukanlah terakhir untuk Juminar Women Ministry, tetapi ada lagi Juminar-Juminar berikutnya. Nantikanlah undangan dari kami. Terima kasih, selamat menikmati Juminar Women Ministry malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ibu Aster untuk penjelasannya tentang visi dan misi daripada Women Ministry. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Chu Sihombing, dan sebagai penterjemah adalah Ibu Roska Sihombing. Dan dalam kesempatan ini Pak Paul akan memperkenalkan Ibu Nancy, istri tercinta, kepada kita semua. Kami persilakan. Ya, senang sekali hari ini kita punya tamu istimewa, bintang film jempolan ya. Orang-orang yang sudah banyak sekali makan garam di dunia ini. Dan mereka akan berbagi. Nah, sebelum firman Tuhan, ada Ibu Nancy. Saya suka dengan senyumnya ya, mekar seperti kembang bunga mawar. Nah, Ibu Nancy akan berbagi kepada kita. Ibu Nancy, please, you can share something. Okay, hello everyone. Halo I'm semuanya. glad to see so many of you here. Senang sekali melihat kita semua di sini. I also see familiar faces, Dan saya juga melihat wajah-wajah yang familiar. and you make me feel more comfortable. Dan itu membuat saya merasa comfortable, nyaman sekali. Today I'm going to share my testimony. Hari ini saya akan membagikan kesaksian saya, ibu-ibu dan bapak sekalian. I trusted in the Lord Jesus Christ as my Savior more than 30 years ago. Saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru penebus jiwa saya lebih dari 30 tahun yang lalu. 6 months after Pastor Paul trusted in the Lord,
6 bulan setelah Bapak Pendeta Paul Chu percaya kepada Yesus. I trusted in the Lord by reading the book of Revelation. Nah, saya percaya kepada Yesus melalui saya membaca buku Wahyu. Funny, isn't it? People read Matthew or Mark or maybe even Genesis, but I read the last book of the Bible. Jadi lucu sekali ya, biasanya orang itu mengenal Yesus melalui membaca buku Markus contohnya ya, Matius dan lain sebagainya. Tetapi saya membaca buku Wahyu dan saya percaya Yesus. So when I read Revelation, I was very scared. And Nah, ketika saya membaca buku Wahyu itu, aduh rasanya saya takut sekali. yeah, so I trusted the Lord Jesus Christ. Jadi akhirnya saya percaya kepada Yesus Kristus. Straight away, I started serving. Jadi mulailah saat itu saya mulai melayani Tuhan. I served in the old folks' home, and then I witnessed every Sunday to the Filipino domestic workers who are sitting in the park on their day off. Ya, suaranya putus-putus ya, saya kurang mendengarkan. I want to say that all the okay. Straight away after getting saved, I started serving. I went to old folks' home to serve, and then I also on Sundays go to the park to witness to Filipino domestic workers. Oke, setelah saya percaya kepada Yesus, saya mulai melayani. Saya melayani di panti jompo ya untuk nenek dan kakek. Saya juga melayani di mengunjungi para pekerja atau TKI-nya Filipina ya di kebun di park seperti itu, di garden. All that I did, I give glory to God. It was by His grace. Nah, semua yang saya lakukan itu, saya memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Itu adalah anugerah. When Pastor Paul started Gospel Light Christian Church, Nah, ketika Pastor Paul ini memulai gereja Gospel Light, I continue witnessing to the Filipino workers. Saya terus melayani para pekerja dari Filipina di Singapura ya. Yes. There was no organist in the small church that we started, so I had to be the organist. Nah, jadi di gereja kecil yang baru dimulai itu tidak ada pemain musik. Jadi saya mulai main pemain organnya di situ ya. I could not play well at that time. I was still learning. Nah, pada waktu itu saya tidak bermain dengan bagus karena waktu itu saya masih belajar. I took lessons to practice for next week's church service. Jadi saya minta seseorang untuk melatih saya memainkan untuk kebaktian minggu depannya. One Sunday, my teacher walked into the service. Nah, suatu hari guru saya masuk ke dalam ibadah. And when I saw her, I froze. Jadi waktu saya melihat guru musik saya masuk, aduh saya gemeteran kedinginan. I made a lot of mistakes that day. Banyak sekali kesalahan yang saya lakukan waktu saya main musik. Thank God, our small congregation forgave me. Tapi puji Tuhan ya, jemaat kami yang masih kecil bisa memaklumi saya. Because they are still in the church today. Dan mereka juga sampai sekarang masih ada loh di gereja kami. Pastor Paul at that time started going to the Philippines for mission trips. Nah, pada waktu itu Pastor Paul sudah mulai melakukan misinya ke Filipina. People used to ask me, why don't I go with him? Nah, banyak orang berkata, kenapa kau nggak ikut dengan suamimu ya? My answer was always,
I have to guard the fort at home. Jawaban saya adalah saya harus menjaga di rumah. What does that mean? Apa artinya di situ? I cannot leave my home open to the attack of the evil one. Nah, saya tidak bisa membiarkan rumah saya terbuka untuk diserang oleh yang jahat. The home front is important in God's eyes. Nah, front terdepan yaitu rumah itu sangat penting sekali di hadapan Tuhan. Especially when my children were young. Khususnya ketika waktu itu anak-anak saya masih kecil-kecil. I have 4 children. Saya ada 4 putra dan putri. They needed me to teach them God's word. Mereka membutuhkan saya sebagai mama untuk mengajar mereka firman Tuhan. To guide them. Untuk menuntun mereka. To pray with them. Untuk berdoa bersama-sama dengan mereka. To show them God's love. Untuk menunjukkan kepada mereka cintanya Tuhan. By loving them. Dengan saya mencintai anak-anak saya. Or else how can they know God's love? Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin mereka mengetahui cintanya Tuhan? I cannot let anyone do it for me. Saya tidak menginginkan yang lain melakukan itu untuk saya, bagi anak-anak saya. I can leave them with grandparents. Saya bisa saja meninggalkan mereka dengan kakek I nenek cannot be sure that they will teach them the way I want them to be taught. Tetapi saya tidak yakin apakah kakek nenek mereka itu bisa mengajarkan anak-anak saya seperti yang saya inginkan. When they grow older, nah ketika anak-anak saya ini mulai menanjak dewasa, they still needed me. Mereka pun masih membutuhkan saya. To listen to them. Untuk mendengarkan mereka. To guide them. Untuk menuntun mereka. To show them to love them when they make mistakes. Nah, untuk mencintai mereka sekalipun mereka mungkin melakukan kesalahan. I'm thankful to God He gave me the opportunity to bring up my children. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Tuhan memberikan kesempatan saya bisa membesarkan anak-anak saya. Later on, when Pastor Paul went to Indonesia every weekend, nah setelah itu ketika Pastor Paul mulai pergi ke Indonesia setiap akhir pekan, people still ask me, why don't you go with him? Orang masih bertanya, loh kenapa kau tidak pergi dengannya? I am not a good speaker or teacher like Ibu Roska. Saya bukan pembicara yang bagus atau guru yang bagus loh. So there is no need for me, no function for me to go. Jadi artinya nggak ada lagi ke sana. Moreover, I do not want to burden our church with extra expense. Dan lagi pula saya tidak ingin membantu gereja untuk pengeluaran tambahan. What is role then? Kalau begitu, apakah role saya? When Pastor Paul was away every Ketika single Pastor weekend. Paul tidak ada di rumah setiap akhir pekan, dia pasti pergi ke misi. Number 1. Yang pertama, Don't complain. jangan komplain, itu tanggung jawab saya. I went to church alone every week. Jadi saya pergi ke gereja supaya banyak yang datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So, my main ministry is home ministry. Pelayanan utama saya adalah pelayanan rumah tangga. We always think that for the woman and for the man, ministry is outside the home. Banyak sekali orang berkata, ya, baik pria maupun wanita, bahwa pelayanan itu menurut mereka adalah selalu yang di luar rumah. But this is a mistake because
for ministry should Dan ini be satu in the home. kesalahan besar loh. Kenapa? Karena ibu-ibu pelayanannya itu yang utama harus di rumah. God gave you children to teach them, Tuhan memberikan anak-anak supaya diajar, to guide them in God's ways, menuntun mereka di jalannya Tuhan, to show them God's love by loving them. dan menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada mereka dengan kita mencintai mereka To pray for them. dan berdoa untuk mereka. Now my children are all grown up, married. Sekarang anak-anak saya semua sudah dewasa, sudah menikah semuanya. And they have their own children. Dan mereka pun punya anak-anak. But sometimes they allow us to look after their children. Dan kadang-kadang kami pun diizinkan oleh mereka untuk menjaga anak-anak mereka. My children trust me to teach their children. Nah, anak-anak saya mempercayakan ya kepada saya juga. Artinya anak saya itu percaya sama saya untuk menjaga anak-anak mereka juga. To teach them the right ways, God's ways. Nah, untuk mengajari mereka cara yang benar, yaitu jalannya Tuhan. And to experience the love that they themselves experience. Dan juga merasakan ya kasih yang mereka juga sudah rasakan sendiri. Thank you for listening to me. Nah, terima kasih ibu-ibu yang sudah mendengarkan ya. Beginilah Ibu Nancy mendampingi Bapak Paul Chu yang sangat sukses di dalam pelayanannya. Di belakang pria yang sukses ada istri yang Thank you Ibu Nancy, terima kasih. Nah, sekarang kita panggil Dr. Paul, di manakah engkau berada? Silakan. Ini dia. You can unmute. Hello everyone. Shalom semuanya. I knew my wife will talk a long time. Istri saya ngomongnya lama ya. Iya. I wish you talk longer so I don't need to talk so long. Oh, saya berharap istri saya tadi ngomongnya lebih lama supaya saya nggak perlu ngomong lagi. Well, first, I'm surrounded by women tonight. Nah, malam ini saya dikelilingin oleh wanita-wanita malam ini ya. And I'm used to be surrounded by women because I have 6 granddaughters. Dan saya udah terbiasa dikelilingi oleh wanita-wanita. Cucu saya 6, semuanya perempuan. And every day I have granddaughters around me. Jadi setiap hari saya ada putri-putri cantik cucu saya di sekeliling saya. Very beautiful, more beautiful than my wife. Cantik-cantik loh cucu-cucu saya, lebih cantik dari istri saya. No, that's not true. Oh, My wife is still the most beautiful. nggak benar ya, karena istri saya tetap adalah wanita yang paling cantik. All right, we've been all sitting for a long time. Can I ask all of you just stand up, stretch a little bit because I'm going to talk for 3 hours tonight. Oke, ibu-ibu boleh gerak-gerak ya, berdiri dari tempat duduknya karena hari ini saya mau berbicara 3 jam. Alamak, panjang kali itu. Because ladies talk a long time, so I think 3 hours is normal for ladies. Karena perempuan itu suka kali bicara-bicara lama, jadi normal lah kalau saya pakai 3 jam. Okay, stretch yourself and we're just going to go about 40 minutes, all right? So get ready. 40 menit saja, jangan khawatir ya. Gerak-gerakkan tuh biar kita lebih santai. All right, the topic tonight is women's care for the family. Nah, topik malam ini adalah pemeliharaan ibu-ibu atau perempuan-perempuan terhadap keluarganya. Okay, and then what you're going to have tonight is one verse from the Bible. Nah, apa yang akan kita miliki adalah satu ada ayatnya di sini. The one verse, Ibu please read it. Yeah, in Ayat Bahasa. 25
di sini dikatakan Yohanes 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Now you realize that this verse, or similar to this, is repeated in all the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, Johannes. Dan di 4 buku Injil ini, ayat ini terus diulang. It's unusual for any passage to be in all the 4 Gospels. Dan sangat tidak biasa ya, semuanya ada di dalam 4 Injil, buku Injil. Now what's interesting is, there are 4 ladies mentioned here, but probably more in some other Gospels. There are many ladies, but no men are mentioned around the cross except John. Nah, sangat menarik di sini ya, ada 4 nama perempuan yang ditulis di sini, bisa saja lebih dari 4 ya, dan sangat menarik sekali di dekat salib Yesus, hanya wanita namanya yang dicantumkan, kecuali 1 laki-laki, yaitu si Yohanes. What happened to the apostles? What happened to all those men that followed Jesus? Apa yang terjadi dengan para apostol, para pengikut-pengikut Yesus yang lainnya? The Bible says they forsook him at that time when he needed them. Alkitab berkata justru mereka meninggalkan Yesus di saat-saat Yesus sangat membutuhkan mereka. Even Peter denied him 3 times and disappeared. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali, setelah itu dia menghilang. You must remember, this time is the most dangerous time for the women to stand near Jesus. Nah, sebenarnya kita harus ingat, momen ini, detik ini adalah saat-saat yang paling bahagia untuk para wanita ada dekat salib Yesus. Let's look at the next verses. We're going to read from Matthew 27. Mari kita lihat di Matius 27 ayat 39 sampai 44, I want you orang-orang to get yang the lewat. mood, the feel around the people shouting at Jesus, all right? Nah, mari kita rasakan nuansa pada waktu itu, orang-orang pada teriak-teriak terhadap Yesus. Can you read it, please, Bu? Oke, kita akan baca. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubah bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam, kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, orang ini ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Wow, you lihat mood, thousands of people like a demonstrasi, and they're shouting at Jesus. Nah, mari kita perhatikan nuansa pada saat itu ya, seperti orang berdemo, teriak-teriak dengan Yesus. To hang to the cross mean you are a criminal. Untuk dia digantung di kayu salib, itu artinya dia seorang kriminalis. Even the 2 criminals at the side of Jesus condemned Jesus, said, you say you're son of God, go down from the cross. Bahkan 2 orang kriminal yang disalib di samping kiri kanan Yesus, mereka pun begitu berkata kepada Yesus, turun kau dari salib itu kalau kau anak Allah. Everybody was shouting, you are the son of God, you're the son of God, come down. Setiap orang berteriak, kau bilang anak Allah, kalau kau anak Allah, turun kau. Even the priest was shouting at him. Bahkan imam-imam pun teriak-teriak. They didn't realize because he is the son of God, he went to the cross, not to avoid it, but he went there to die for us. Mereka tidak menyadari bahwa karena dia anak Allah lah, dia naik ke kayu salib itu. Karena dia anak Allah, dia mampu pergi ke kayu salib itu.
In any other religion, the hero comes and kills people if they don't believe him. But our Savior didn't kill people. He died for us. Nah, kalau agama-agama lain, hero-nya seperti itu adalah hero yang biasanya membunuh orang-orang. Tetapi Allah kita, hero kita, dia yang mati untuk kita. Wow, God is love. Wah, Allah itu kasih adanya. But I want you to get the mood. These few women are standing by the cross and everybody is shouting against Jesus. Nah, mari kita kembali ke nuansa pada saat itu ya. Bagaimana keadaannya? Setiap orang meneriaki Yesus. Where were the apostles? Di mana murid-murid Tuhan Yesus yang lain? Yeah, they were scared. Mereka semuanya ketakutan. They ran away. Mereka pergi terbirit-birit. That's why the gospel says women were standing by the cross. Maka itulah buku Injil mengatakan wanita-wanita yang berdiri di salib Yesus, di kaki salib Yesus. What makes women, frail, weak women, willing to stand by the cross of their Savior who was suffering? Apa yang membuat para wanita ini, wanita-wanita yang lemah ini bisa mampu berdiri di bawah kaki salib Yesus? Why not Peter and the apostles to take care of him? After all, Jesus had done so much for them. Kenapa tidak Petrus contohnya yang menjaga mereka sementara mereka sudah melakukan banyak untuk Yesus? Let me tell you, they were there because Jesus was suffering, and the more he suffered, the more they came close to care if they could take care of him in some way. Show some love, show some encouragement, and maybe even just touch his wounds. Nah, ingin saya mengatakan kepada kita semuanya, karena Yesus pada saat itu sangat menderita, dan semakin mereka melihat Yesus menderita, mereka ingin lebih dekat lagi, mereka ingin merasakan, mereka ingin berbuat sesuatu untuk meringankan apa yang bisa diringankan untuk Yesus. You see, women have a special heart of caring and loving those who need help. Nah, di sini kita melihat wanita, perempuan memiliki hati yang spesial dari Tuhan, memiliki hati yang mau memelihara, memperhatikan mereka-mereka yang memerlukan pertolongan. I mean, I'll ask you a question. If you need someone to take care of a baby, would you choose a man to take care of a woman? Nah, kalau ada orang yang ingin menjaga bayi contohnya, apakah dia menyuruh laki-laki untuk menjaga atau perempuan? Almost 100% you say, please give me a helper who is a lady, please. I have a baby. Tentulah 100% akan berkata, tolonglah berikanlah kepadaku penolong orang yang mau kerja di rumah itu perempuan, karena aku punya bayi loh. He's helpless. I need a lady to care. Nah, saya perlu wanita, perempuan yang menjaga, memelihara. If you send your kid to school, little children in school, 90% of the teachers you want are ladies to take care of the little children in kindergarten, to care for your children. 90% would be ladies. Sama halnya dengan kalau kita yang punya anak-anak kecil, kita yakin sekali 90% dari kita maunya guru perempuan lah yang menjaga anak-anakku ini. If you went to a kindergarten and 90% were men, you say, no, I'm not putting my kid here. Nah, kalau kita masuk ke sekolah, contohnya, kita lihat guru TK kok laki-laki semua. Enggak lah, enggak aku masukkan anakku di sini. When you go to a hospital, who are the nurses? 90% are ladies. Why? Kalau kita pergi ke rumah sakit, 90% perawat-perawatnya perempuan. Kenapa ibu-ibu? Even teachers in schools, 90% are ladies. Bahkan guru-guru di sekolah, 90% itu para wanita, perempuan. When your parents are old and go to old folks home, who would you want to take care of your parents, man? Nah, or lady? ketika orang tua kita sudah tua,
yang ada di panti jompo contohnya. Siapa yang ingin siapa yang supaya menjaga mama papa kita itu, siapa yang kita mau? Laki-laki? Tentu tidak. Doesn't matter what culture you come from, wherever in the world, everybody recognizes women have a special heart. Tidak peduli ya. Tidak peduli kita dari suku mana, negara mana, kita tahu wanita itu punya hati yang spesial untuk menjaga dan memelihara. You know, I love my granddaughters. I play with them every day, but I know when it comes to caring for them, my dear wife is so much better than me. Saya tahu saya punya cucu yang imut-imut, semua perempuan, saya bisa bermain dengan mereka, tapi saya harus mengakui justru istri saya lah yang bisa menjaga mereka dengan perhatian lebih lagi dari saya. In a few days will be International Women's Day. Nah, beberapa hari lagi adalah Hari Perempuan Internasional. To honor women. Tonight I want to honor all the women here, including my dear wife. Untuk menghormati kaum ibu, kaum perempuan. Karena itu malam ini juga saya ingin menghormati ibu-ibu. Bukan hanya itu, tapi istri saya juga. My dear mother was so wonderful a mother. Nah, ibu saya adalah seorang ibu yang luar biasa. See, my wife so wonderful to my children. Nah, istri saya begitu luar biasa terhadap anak-anak saya. You know, today God made women with a special heart of care. Nah, hari ini kita melihat Tuhan memberikan hati yang spesial kepada para wanita dengan hati yang memelihara, menjaga, memperhatikan. You see, Pendeta, what theory is this? What modern theory? It's from Genesis chapter 2. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, ini dari mana ayat pendukungnya ini kalau wanita seperti itu? That's in Genesis chapter 2, verse 21 and 22. Kejadian pasal yang pertama, yang kedua, ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil satu daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daun. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun buahnya kepada manusia itu. Wow, you see, even the creation story is so perfect. It says women were made from the rib of Adam. Bahkan dari kisah penciptaan pun begitu sempurna sekali. Kalau perempuan, wanita itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. All of you know, the closest thing to the human heart is the rib. Nah, kita semua tahu yang terdekat, organ yang terdekat di dalam tubuh kita yang terdekat dengan hati, jantung adalah tulang rusuk. God took that rib and said, from this rib, I'll make a woman. Tuhan mengambil tulang rusuk itu, ya satu dari tulang rusuk, dan Tuhan berkata, dari tulang rusuk ini aku akan menciptakan, membuat, membangun perempuan. Women would have this special heart-like caring character. Nah, perempuan itu memiliki hati yang spesial, hati yang penuh dengan perlindungan. Women can feel, they can care for the little baby, for the old person, for the suffering. They feel because they're made from the rib nearest the heart of Adam. Nah, perempuan itu bisa merasakan, memelihara, yang memperhatikan bayi yang paling lembut, yang lemah. Demikian juga orang tua yang sudah renta, karena dia diciptakan dari organ tubuh yang paling dekat dengan jantung. Then you say tonight's topic is women caring for family. That it should be automatic. I mean, women have a heart. They should care for the family. Kalau begitu ya, topik kita malam ini, perempuan yang memperhatikan keluarga, itu berarti benar seperti kata firman Tuhan. One problem, in the last days,
something's going to happen to all our hearts. Ada masalah, ya, ada satu masalah di akhir-akhir zaman ini akan ada masalah dengan hati kita semuanya. Let's turn to 2 Timothy chapter 3, which describes the last days beautifully. Nah, mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3 yang menggambarkan itu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. All right, so you see in chapter Timothy, chapter 3, verse 1, it says, this will happen in the last days, and we are in the last days. Dan ayat ini berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar dan kita sekarang hidup di akhir hari-hari terakhir. What's the first thing it says? Men will love themselves. Apa dikatakan di sini? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Wow, you know, mothers knew how to love before others. Sorry, I cannot hear you. Mothers naturally, woman's heart loved others. Nah, secara natural, hati wanita itu mencintai orang lain. But then it says the last days, that beautiful heart of a lady will begin to be more and more selfish. Tetapi hati wanita yang begitu indah itu, ayat ini berkata, akan mencintai dirinya sendiri. Look at verse 3. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Look at the first 3 words. Ada 3 kata di situ. Tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi. Don't know how to love. Mereka tidak tahu lagi bagaimana mengasihi. Today's topic is very important. Families are breaking down. Topik hari ini sangat penting. Kenapa? Karena keluarga-keluarga sekarang mulai berantakan satu persatu. We in these last days have more of everything. We have more cell phones, more televisions, more everything, but bigger houses, nicer houses, but broken families. Nah, sekarang ini di akhir zaman kita memiliki lebih dari segalanya. Memiliki handphone, memiliki rumah yang besar, memiliki banyak hal yang lain ya. Tetapi kita juga memiliki, sekarang ini kebanyakan memiliki rumah tangga yang hancur. Wow, husbands and wives, parents and children. Suami dan istri berantem, ya, orang tua dan anak-anak bertengkar. Adults against in-laws. Nah, mertua pun dilawan sama menantu. Everything's breaking down in the family. Semuanya berantakan dan semakin jatuh dan jatuh di akhir zaman ini. Right? This is throughout the world. Dan ini kejadiannya adalah di seluruh dunia ini. Even in Batak homes, I can tell you, you thought your family is strong, no more. Nah, demikian juga di tengah-tengah suku Batak, kita merasa keluarga kita kuat. Tapi saat ini tidak lagi demikian. So people will say, okay, we have problems. Let's have more training, more education, more webinars. Nah, kemudian kita mulai berkata, oke lah. Kalau begitu kita berikan mereka lebih banyak lagi program, lebih banyak lagi webinar, dan lain sebagainya. Truth is, we have never had so much training, so much education than any other. We are more than any other generation. Bahkan kita adalah lebih lagi dari generasi-generasi. Kita memiliki banyak sekali pelatihan. And yet, families are breaking down. Tetapi apa yang terjadi? Keluarga-keluarga semakin berantakan. What is the solution? Nah, kalau begitu apa solusinya? Always remember, as a Christian, there's one solution. Harus kita
ingat semua sebagai orang Kristen, selalu ada satu solusi, yaitu salib. You say, what's the cross got to do with family? I thought about Jesus and eternal life. Kemudian kita berkata, apa hubungannya salib itu dengan keluarga rupanya? Bukankah salib itu hanya ada hubungannya dengan hidup kekal? All right, my dear listeners, I want you to listen carefully from now, all right? Nah, mulai saat ini, ibu-ibu sekalian, saudara sekalian, dengarkan dengan hati-hati. Mulai saat ini ya. If you have families that are, something's wrong with my family. Kalau kita punya keluarga dan kita katakan, aduh, ada yang salah dengan keluargaku. My husband and I, relationships are not good. Hubunganku dengan suamiku nggak bagus. My relationship with my in-laws are not good. Hubunganku dengan in-law, ya, dengan ipar nggak bagus. With my children, oh no, it's so hard to have relationships. Hubunganku dengan anak-anakku, aduh, nggak bagus. What's the solution? Apa yang menjadi solusinya? Seminar, webinar? No, the cross. Seminar, webinar kah? Tidak, tapi salib. You know what the Bible says in John 3:36? Nah, apakah kata Alkitab di Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. You have a problem in your home, in your life, in your economy, in your health. Let me tell you. Nah, kita punya masalah, ya. Kita punya masalah dalam hidup kita, masalah dalam rumah tangga, keuangan, ya, dan lain sebagainya. Saya ingin berkata kepada kita semua. Look at that cross. Lihatlah kepada salib itu. Remember 2,000 years ago, the Son of God came down, went to that cross to be cursed and mocked and spat upon and beaten and suffer for one. Ingatlah, 2000 tahun yang lalu anak manusia, Allah itu turun. Dia menderita, dia dihina, dia dicaci maki, dan dia mengalami segala penderitaan. One purpose. Hanya Why did he do that? satu tujuan. You, that's why he did it. Hanya karena kau, hanya karena kita semuanya, maka itu dia melakukannya. Me, that's why he did it. Karena saya, maka itu Yesus melakukannya. You know, all know John 3:16, for God so loved the world. The world means you and me. That's why he went to that cross. Kita semua tahu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini. Dunia di sini adalah kau, ibu-ibu, perempuan, dan saya. Dia pergi ke kayu salib. He went on that cross to take all our sins, past Dia sins, pergi ke kayu present salib. sins, future sins. Dia pergi ke kayu salib, dia mengambil dosa kita yang sekarang ini, dosa kita yang dulu juga dia ambil, dan yang akan datang pun dia ambil. He took all our sins on himself as if he was the one who need to suffer and Dia die. mengambil semua dosa kita itu di dalam dirinya, seolah-olah dialah yang berdosa dan yang menderita akibat dosa itu. He shed blood, so much blood on the cross for Dan dia you and me. mencucurkan darahnya, banyak sekali darahnya dia cucurkan untuk saudara dan untuk saya. To wash our sins away. Untuk membersihkan semua dosa-dosa kita. And on that cross, when he had paid for all our sins, all, Dan di He said- kayu salib itu, setelah dia membayar semua dosa-dosa kita, dia berkata, he said in John 19 verse 30. Can I have that verse, please, dia Harry? berkata di Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai in bahasa is one word. Lunas. Sudah selesai di dalam bahasa Indonesia itu ada satu kata yaitu lunas. He paid the price for all our sin. He Dia- settled our debt. He said, it is finished. Lunas. Dia membayar semua dosa kita. Dia yang membereskan semua dan dia berkata lunas. And whosoever believes in what Jesus did on that cross 2,000 years ago for him will not perish but have everlasting life. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada apa yang diperbuat dia 2000 tahun yang lalu, percaya bahwa Yesus sudah melunasi semuanya. Yesus berkata, dia tidak binasa. 3 days after Jesus said, sudah selesai, he rose from the dead. 3 hari setelah Yesus berkata, sudah selesai, lunas, dia bangkit kembali. A new life, resurrected life. Akhirnya terjadi hidup yang baru, hidup kebangkitan. And all those who believe in him have a new life. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan memiliki hidup yang baru. It's not a seminar or webinar that will give you a new life. Bukan seminar atau webinar yang memberikan hidup yang baru. It's not all the Bible studies in the world will give you a new life. Bukan juga Bible study di dunia ini memberikan kita hidup yang baru. It is Jesus. You believe what Jesus did. He rose from the dead for you. You too will rise to a new life. Ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus yang sudah bangkit 3 hari kemudian, dia bangkit untukmu ibu-ibu sekalian. Dan kalau kau percaya kepadanya, engkau akan memiliki hidup yang baru. You want a new life in you today? Apakah kita ingin memiliki hidup yang baru hari ini? Not that heart that has become selfish. Bukan hati yang akhirnya menjadi hati yang egois, mementingkan diri sendiri. The heart that has become so unable to love others. Atau hati yang akhirnya tidak mampu mencintai orang lain. When you believe in Jesus, Ketika kita percaya kepada Yesus, the Bible says in Galatians 2:20, Alkitab Christ berkata di Galatia is 2 in you. ayat 20 bahwa Kristus hidup di dalam aku. Wow. When you receive Jesus as your Savior, could be tonight. Maybe you did it earlier. Ketika semua ibu-ibu, para wanita, para perempuan, dan bapak sekalian menerima, percaya kepada Kristus itu malam hari ini juga. Could be right where you're sitting and you say, oh, I have been a KTP Christian for years. I know the church. I know the Alkitab. But did I personally believe that on that cross 2,000 years ago, Jesus said, sudah selesai. Mungkin kita sekarang ini duduk di ruangan Zoom ini. Mungkin kita merasa, oh selama ini KTP Kristen rupanya aku. Selama ini aku tahu Alkitab. Selama ini aku tahu apa itu yang disebut dengan gereja. Rupanya aku harus secara pribadi percaya dan menerima Yesus ini. Do you believe that on that cross 2,000 years ago, Jesus knew you and died for you? He's God. He saw you 2,000 years ago. He saw all your sins. He took all your sins 2,000 years ago. Kalau Paid the penalty for you, suffered unbelievably for you, and paid all for you. kalau kita percaya kepada Kristus ini, Yesus Kristus tahu Bapak dan Ibu sekalian, 2000 tahun yang lalu dia sudah tahu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan menyelamatkan kita dan merubah hidup kita.
You receive Jesus tonight, not in your head. Kita menerima Yesus malam ini, bukan menerima Yesus dalam otak, pikiran, kepala kita ini. Not, oh, I know. I'm not asking do you know. I'm asking do you believe. Bukan, aku sudah tahu, aku tahu itu. Bukan itu yang saya tanya. Apakah kau sudah percaya kepadanya? That he died for all your sins. Bahwa dia mati untuk semua dosa-dosamu. And he said, lunas. Dan dia berkata, lunas. Do you believe that? Apakah Bapak, Ibu semuanya, kaum perempuan, malam ini, apakah kau percaya? If you have, and you did tonight, let me tell you something. Christ came Kau to live in your percaya. Kalau kau sudah percaya, bahkan malam ini percaya, saya ingin katakan, Kristus tinggal di dalam hatimu. Wow, a new heart. Wow, hati yang baru itu artinya. Not the heart that became selfish. Bukan hati yang semakin mementingkan diri sendiri. A heart that doesn't know how to love others. Bukan hati yang tidak tahu bagaimana mencintai orang lain. Maybe a heart that cannot forgive your husband for something he did. Atau hati yang kau ibu-ibu, kaum istri yang tidak bisa mengampuni suamimu yang dia lakukan dulu. Maybe a heart that cannot forgive your mother-in-law for something she said. Atau kita memiliki hati yang tidak bisa mengampuni ibu mertua kita karena perkataannya. Wow, you'll have a heart of Jesus because Jesus hidup di dalam aku. Wah, sekarang kau akan memiliki hati seperti Yesus. Karena Yesus hidup di dalam hatimu. The heart that could forgive the world of their sins. You have that heart. Hati Now forgive your mother-in-law, your husband, your children. hati yang bisa memaafkan dunia. Ya, hati Yesus memaafkan dunia. Sekarang kita memiliki hati yang sama untuk memaafkan ibu mertua kita, memaafkan suami kita, dan lainnya. You know, dear ladies, tonight, you can have a new heart, a new life. Nah, kaum wanita semua, kaum perempuan, malam ini kita bisa memiliki hati yang baru. To all the men who are here, I think there's some men here. Untuk kita kaum pria, saya tahu ada kaum pria yang ada di sini. Maybe some men here didn't love their wives as they should. Mungkin ada pria di sini, ada suami di sini yang gagal mencintai istrinya yang seharusnya bagaimana mencintai istrinya. Maybe some men say, I'm disappointed with my wife. She's not what she should be. Atau kita suami yang merasa kecewa terhadap istri kita. Harusnya istriku tidak melakukan itu. And then you men, if you tonight look at the cross. Dan kita kaum pria, kalau kau melihat kepada salib itu. And you look at how Jesus saw you with all your sins and all your failures, and he loved you and died for you. Dan kalau kita melihat bagaimana Yesus mencintaimu, kaum pria, dengan semua kejahatan kita, kekurangan kita, bagaimana dia mati untukmu. If you have seen that cross and believe what Jesus did on that cross, I tell you this, man, Kalau you can love your wife with all her failings. Kalau kita percaya, kita melihat kepada salib itu, kaum bapak, bagaimana Yesus mencintaimu, dia mati untuk dosamu, maka engkau akan bisa mencintai istrimu. No solution for the home is in that cross. Jadi kunci adalah di kayu salib itu. Every broken home, let me tell you, there is a cure. Untuk semua dari keluarga yang berantakan, saya ingin katakan ada obatnya, ada solusinya. The cross. Salib itu. Wife,
believe what Jesus did for you at the cross. Kaum istri, percayalah apa yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib untukmu. Man, if you're here, remember what Jesus did. He loved you in spite of all your failures. Kaum bapak, kaum suami, ingatlah, lihat kepada salib, apa yang sudah dia lakukan untuk semua kegagalanmu, kelemahanmu. You know, when that cross becomes real to us, not a decoration. Kalau akhirnya salib itu menjadi satu kenyataan untuk kita, bukan hanya sekedar dekorasi, It will cure this heart. maka itu akan menyembuhkan hati yang hancur ini. Selfish, unforgiving, bitter, complaining heart. Akan menyembuhkan hati yang penuh dengan sungut-sungut, hati yang penuh dengan kebencian. Wow. You say, Pak, you're talking about just the family. Let me tell you, some of you are worried about COVID. Some of you have relatives that are going to die tomorrow of COVID. Aduh Pak, Bapak di sini berbicara tentang keluarga. Bagaimana dengan COVID? Banyak orang sekarang yang takut mati karena COVID. What's the solution? Vaccination? Apa solusinya Pak? Apakah vaksinasi? Vaksinasi cukupkah Pak? Solution is still the cross. Saya katakan, salib, itulah jawabannya. This life on earth, 70 years, 80 years, 90 years, sooner or later, Hidup ini di dunia ini, 60 tahun, 70 tahun mungkin, cepat atau lambat. the cross gives us eternal life. Tetapi salib itu memberikan hidup yang kekal. COVID can hit any one of us. COVID bisa menyerang siapa saja kita. If you got Jesus in your heart, Tetapi kalau engkau memiliki Yesus di hatimu, if you have, kalau COVID kita can take memiliki me Yesus, from this world, but he can't take my life. COVID bisa saja mengambil nyawa kita di dunia ini, tapi COVID tidak bisa mengambil jiwaku. God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. What is eternal life? Apa artinya hidup kekal? Can never be lost. Artinya hidup yang tidak pernah ada hentinya, Can tidak never pernah be ada hilangnya, broken. tidak juga bisa dihancurkan. You have Jesus in you and COVID takes you. Kalau kita memiliki Yesus di dalam kita dan COVID menyerang kita, mengambil hidup kita. You know, in COVID you cannot breathe. Nah, You kalau take kita a last terserang breath, COVID, what happens? kalau kita terserang COVID, kita tidak bisa bernapas, kita sesak napas. When you take a last breath, you have Jesus. Let me tell you what happens. Nah, ketika kita akhirnya menghembuskan napas terakhir, saya ingin katakan apa yang terjadi. You take a last breath on this earth, your next Ketika kita breath, menghembuskan napas kita yang terakhir, napas berikutnya, perhatikan. hallelujah, your soul will be safe. Napas berikutnya adalah haleluya, wah jiwa kita selamat Because it's eternal. karena sifatnya adalah kekal selama-lamanya. You cannot break eternal. Kita tidak bisa mematahkan yang namanya kekal. Tidak Not bisa even kita hancurkan yang Not namanya even one detik. Not even 1 second. 1 detik pun tidak punya jarak. All right, tonight I say to you all, look at that cross on the building behind me, the church, my church building. Jadi kita semuanya coba lihat salib di belakang saya duduk, ada salib gerejanya saya. It's not a decoration. Itu bukan dekorasi. It's a reminder Itu adalah mengingatkan kembali of the greatest miracle and the greatest gift mujizat terbesar dan pemberian yang terbesar
the greatest gift is useless until you say, I'm sorry, God, for my sins, and receive that gift. Pemberian yang terbesar itu akan menjadi sia-sia sampai kita berkata, aku menerima Engkau, Tuhan. That Ampuni. big cross is useless to you until you personally receive Jesus as your Savior. Salib itu akan menjadi sia-sia sampai kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan juru penyelamat kita pribadi. I'm not asking you how many years you've gone to church, how many pages of the Bible you read. I'm asking you, Saya tidak bertanya sudah berapa lama kita ke gereja atau sudah berapa banyak halaman-halaman Alkitab yang sudah kita baca. have you received Jesus as your personal Savior? Tapi saya bertanya, sudahkah engkau secara pribadi menerima Yesus itu sebagai juru penyelamat penebus jiwamu? Nobody can receive it for you. Receive Tidak ada it for orang you. yang menerima itu untuk kita. It's like the vaccine. Even President Jokowi has to personally go and get it himself. Nobody. Sama halnya dengan vaksinasi. Pak Jokowi sendiri harus menerima vaksinasi itu sendiri. Tidak ada orang yang bisa menggantikan. So on this special Women's Night, may I beg all you women tonight, check your heart. Jadi di malam spesial Women Night, ya, malam spesial kaum wanita, mari kita cek dulu hati kita. And say, have I personally? Dan bertanya dulu, sudah tidak ya saya secara pribadi, secara perorangan saya ini menerima dia? If you haven't, do Kalau it now. belum, malam ini lakukanlah kaum wanita, kaum ibu. Between you and God. Antaramu dan Tuhan. And just say, God, I'm sorry, I'm a sinner. Thank you, Jesus, for dying for all my sins. Katakan, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau mati di kayu salib untukku. And this will be the best Women's Day you will ever have. Dan malam ini akan menjadi hari perempuan yang terhebat yang pernah kita miliki dalam hidup kita. Beginning of a new life, a new family. Artinya kita memulai hidup yang baru dengan keluarga yang baru. And can I ask you all, dear mothers, pray for your children to Dan saya ingin personally berkata receive kepada Jesus as their Savior. Saya ingin berkata kepada semua ibu-ibu, doakanlah putra dan putri kita untuk menerima Kristus ini sebagai Tuhan dan Juru Penyelamat mereka. Pray for your husband. Doakan suamimu, ibu-ibu, istri-istri. When we stand before God, God is not going to look at our KTP. Only the police of Indonesia will look at your KTP. God will look at it. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah cek KTP kita. KTP kita hanya dicek oleh polisi di Indonesia. I'll end by telling you a little story of a precious mother of my own mother. Saya ingin bercerita tentang kisah tentang seorang ibu yang begitu berharga, ibu kandung saya. I was not a good boy. I never bothered with God, but she prayed for me for 20 years. Pada waktu itu saya bukan menjadi anak yang bagus, saya anak yang bandel. Dan 20 tahun mama saya berdoa untuk saya. And I thank God for a mother's prayer. I received Jesus at the age Dan of saya 33. berterima kasih sekali untuk doa seorang ibu, doa mama saya. Akhirnya setelah 20 tahun dia berdoa, saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Penyelamat saya. My life has never been the same. Hidup saya tidak sama lagi. My marriage with my wife has changed completely after we both received Jesus as Savior. Pernikahan saya dan istri saya berubah total setelah kami berdua menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Before that, on my KTP, I was a Christian. But in fact, Sebelumnya, di KTP saya saja saya orang Kristen. thank God for the cross. Puji Tuhan untuk salib itu. May God bless you all on this Women's Day. Kiranya Tuhan memberkati semua kita di hari wanita ini. Thank you, Ibu Roska. Thank you, everyone. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Roska. Thank you.
terima kasih. Nah, sekarang kita akan tiba kepada momen kita pengen tanya lebih banyak ini Bapak Paul sehubungan dengan jiwaku wanita ini. Nah, kita akan serahkan waktu ini kepada Ibu Irba. Bu Irba, di manakah kau berada? Makasih Bu Roska, saya ada di sini. Wonderful. Salam perempuan-perempuan hebat yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa kita mendengar pencerahan tentang keselamatan, kehidupan yang kekal. Saya rasa semua ibu-ibu sudah mengerti ya. Dan mari introspeksi diri, apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum kita tiba kepada pertanyaan-pertanyaan, para ibu-ibu pasti sudah banyak ini yang ingin bertanya. Untuk sementara ini kita ambil sesi dulu untuk foto bersama. Mari Mas Heri silahkan diambil dulu foto kita bersama. Mbak Cakra ya, Mbak Cakra. Mari ibu-ibu tunjukkan wajah-wajah cantiknya. Oke, baik Ibu Irba, ibu-ibu sekalian yang cantik-cantik, mohon untuk dibuka videonya ya, agar kita foto dan jangan lupa untuk membuat lambang hati yang seperti ini. Saya ambil dari sini ya, semuanya senyum, smile. Smile, come in, smile. Aduh, mana Ibu Nancy mana? Roll the chain. Ya. Nah, ini ada 5 sheet. Saya ambil lagi ya, sebentar. Oke. Picture. Oke, saya ambil lagi. Oke, 3, 4. Aduh, cantiknya aku. Iya, kita cantik semuanya. Oke, last 5. Kembali ke Ibu Irba. Silakan Ibu Irba. Terima kasih Mbak Cakra. Pasti fotonya sudah cantik-cantik karena ibu-ibu semua yang hadir di pada malam hari ini semuanya cantik di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari ibu-ibu, pertanyaan yang ada di benak kita bisa kita tulis di chat room supaya kami bisa sekaligus kalau ditulis di chat room dituliskan nomor handphonenya. Apabila nanti tidak cukup waktu kita akan jawab, Bapak Pendeta akan jawab nanti melalui WhatsApp kita. Silakan ibu-ibu. Tadi sudah ada yang bertanya Bapak Pendeta Pauljo. Di sini ada pertanyaannya seorang ibu. Bapak Pendeta, terima kasih atas pencerahan pada malam hari ini. Saya semakin diberkati. Saya sedikit bercerita dan bertanya Bapak Pendeta. Saya adalah seorang istri, tetapi sekaligus juga saya penanggung jawab terhadap rumah tangga saya. Suami saya tidak bertanggung jawab. Saya sudah capek marah dan akhirnya saya ambil kesimpulan, ya udah saya diamkan saja. Saya tidak peduli dengan suami saya. Dia pulang atau tidak, terserah saja. Saya rajin ke gereja, rajin juga ke ibadah-ibadah. Yang menjadi pertanyaan bagi saya Pak Pendeta, saya merasakan saya sudah menerima Yesus, tetapi saya bisa dingin terhadap suami saya. Apakah perilaku saya itu sebagai istri, karena saya penanggung jawab rumah tangga, benarkah itu di hadapan Yesus? Saya mau tanya Pak Pendeta, bagaimana jelasnya? Tolong dijawab. Okay, I'm a wife and person in charge of the household. My husband is not responsible. I don't care for him because he's not responsible. I go to church diligently. I feel that I accepted Jesus Christ as my Lord. Is that correct? I give a kind of don't care attitude towards my husband. How do you think, Pak Pendeta? My first serious concern is you don't feel you accepted Jesus Christ, right? It's not a feeling, right? Jadi saya perhatikan di sini, kita mungkin saja belum menerima Kristus. Karena kita merasa kita sudah percaya ya menerima Kristus. Bukan feeling yang bekerja di sini.
All right. Can someone please turn off the? I think we're getting a feedback from somebody. Yeah. All right. Oke, mungkin mikrofon yang lain boleh dimatikan ya, karena saya mendengarkan suara ya. Right. We still get all right. Are we getting a feedback? Yeah. Please don't feel, please be sure. It's like vaccination. Don't say, I feel I got a vaccination. I'm asking you, have you received the vaccination or not? Jadi jangan katakan aku merasa sudah ya, tapi harus yakin seperti vaksinasi. Aku ini merasa sudah terima vaksinasi atau belum. Tapi kita harus pastikan. Right? So please check yourself, all right? If you believe that all your sins have been taken on the cross by Jesus, then you are a believer. Jadi kita harus pastikan kalau kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia mati di kayu salib. That's the most important question. Don't worry about your husband. Worry about yourself first. Jadi itu yang paling penting, pertanyaan yang paling penting. Jangan khawatir dulu tentang suami kita, tapi yakin dulu dengan kita. Because when you have received Jesus as your personal Savior, yes, Jesus, I'm a sinner, I receive you as my Savior, you will have a new heart. Jadi kalau kita pastikan, kita itu percaya kepada Kristus, kita katakan, Yesus, aku orang berdosa, maka Tuhan katakan kita memiliki hati yang baru. A heart of Jesus that can love even those who said, crucify him in his face, and he could love them. Kita akan memiliki hati Yesus, hati yang bisa memaafkan, bahkan memaafkan orang-orang yang menghujat dia, yang mengatakan, salibkan dia, dia bisa memaafkan. So if you receive Jesus, you begin to have a heart that is a little bit more and more like Jesus. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita akan memiliki hati yang semakin dekat seperti Yesus. Okay, so that's important. Next thing, pray for your husband. Nah, itu penting. Nah, yang berikutnya adalah doakan suamimu. Every time you complain about your husband, spend the same time praying for him. Nah, setiap kita mulai bersungut-sungut tentang suami kita, berapa lama kita sungut-sungut, sebegitu lama juga kita berdoa untuk suami kita. You cannot change your husband. Kita tidak bisa merubah suami kita. Only God. Hanya Tuhan yang bisa merubah suami kita. We are not God. Kita bukan Tuhan, Ibu. Right? So my advice is check yourself, right? Karena And itu it all nasihat saya. begins at the cross. Nasihat saya, coba cek hati kita ini. Hati kita ini akan baru ketika kita percaya kepada salib itu. Is it easy? Apakah itu gampang Possible melakukannya? without the cross. Tidak mungkin kita bisa mengampuni tanpa salib itu. Okay, so I'm not saying it's easy. In fact, I say impossible. Impossible. Bahkan saya berkata tidak mudah ya, tapi tidak mungkin. Let me tell you, my wife and I, before I became a believer, we had so many problems. Nah, saya ingin berkata kepada kita, saya dan istri saya, sebelum kami menjadi orang percaya, banyak sekali persoalan yang kami hadapi berdua. I was a terrible husband. Saya adalah suami yang paling tidak bagus. But when I received Jesus, Tetapi ketika saya menerima Yesus, the whole marriage changed.
Akhirnya pernikahan kami berubah. My son was 8 years old, terrible boy, naughty, rebellious. Anak saya ketika dia berumur 8 tahun, waduh, bandelnya, melawan, luar biasa. When he received Jesus, total change. Tetapi ketika dia menerima Yesus, berubah totalitas. Only Jesus can change Hanya your Yesus life. yang bisa merubah hidupmu, hidup kita. We are not supermen, we are super sinners. Kita bukan Superman, tapi kita orang yang sangat amat berdosa. But Jesus is a savior, not just for us to go to heaven, but for us to have a new heart. Tetapi Yesus, dia adalah juru selamat, bukan saja supaya kita ke surga, tapi supaya dia ada di dalam hati kita. Right? For us both, we believe the cross because Jadi kami berdua, we experienced it. kami berdua, saya dan istri saya, kami percaya kepada salib itu, karena kami sudah merasakan itu. I don't know, we are almost on the verge of divorce. Saya ingin katakan dulu kami pernah kepada detik-detik kami mau bercerai. But today I can say, I thank God for a most wonderful, super relationship with my wife. Tetapi saya katakan sekarang, kami memiliki hubungan yang begitu manis, luar biasa, saya dan istri saya. And it's getting better every day. Dan bahkan semakin baik, semakin lebih baik lagi setiap harinya. That's the power of the cross. Itulah kuasa daripada salib itu. All right? You want to see what kind of husband I was? Coba tanya aja istri saya di sini, suami kayak apa saya ini. Coba tanya aja lah kepada Ibu Nancy. That's it. Go ahead. Coba Ibu Nancy terangkan please how terrible he was before. Go ahead. Testify. Testify the goodness of God. Oh, Ibu. Okay, she doesn't want to. It's all right. Dia tidak ingin ya mengungkapkan betapa buruknya si Bapak dulu ya. Tapi dia melihat sekarang Bapak berubah secara totalitas karena kuasa salib itu. Yesus ada dalam bisnis merubah hati manusia. Puji Tuhan. Okay. Terima kasih Bapak Pendeta. Kurasa Ibu yang bertanya tadi sudah puas dengan jawabannya. Di sini ada lagi pertanyaan, ada banyak pertanyaan ini dari ibu-ibu. Salah satunya dari Ibu Novita Meti. Saya ingin bertanya, bagaimana kita boleh memberi pengertian kepada orang lain, terutama kaum perempuan, bahwa menjadi percaya tidak cukup hanya taat saja, tapi hidup haruslah mengutamakan kasih. Ini pertanyaannya kepada ibu-ibu yang taat ke gereja, taat beribadah, tetapi tidak punya kasih. Bagaimana memberikan pengertian kepada mereka? Oke, bagaimana? How can I give understanding to women who says that he is church goers, but then he is actually outwardly is very weak. I don't know whether weak or strong, it's hard to say, but it's our life changing slowly. Some people take a long time, Nah, jadi kita tidak tahu ya, tetapi saya yakin seseorang itu akan mengalami perubahan tidak cepat ataupun tidak lama ya, tapi dia akan perlahan-lahan mengalami perubahan kalau dia di dalam Kristus. You can take a seed of a manga or something, you throw in the ground, if there's life, there will be a little plant will come up. Right? Jadi seperti biji mangga contohnya ya, kalau kita letakkan ke tanah begitu ya, dan kalau dia bertumbuh berarti dia ada kehidupan dan dia akan mengalami perubahan setiap saat. Some manga seeds are better
the plant grows well, good tree. Some mangga seeds, not so good, but still a little plant grew up. Ada buah mangga yang bagus. Jadi ketika dia diletakkan ke tanah, dia akan bertumbuh dengan subur dengan baik. Tapi ada juga biji mangga yang kita letakkan ke tanah, memang hidup dia, tetapi kayak nggak sehat gitu. Sometimes there's not enough water, and so the mangga tree is like almost dying, right? Bisa saja nggak cukup air, sehingga biji itu bertumbuh dan akhirnya mau mati biji itu. But sometimes the soil is also not good, and the plant is weak. Tapi bisa juga tanah itu yang nggak bagus, sehingga buah itu pun bertumbuh dan akhirnya monding, buah itu mati juga. So it's the same when Christ comes in, new life. If you're good environment, good church, some will grow very fast, very strong. Jadi sama hanya dengan seorang wanita yang memiliki Kristus dan dia dibina bertumbuh di tengah-tengah gereja yang bagus ya, dan dia akan bertumbuh menjadi wanita yang kuat. Alright, so sometimes it depends on the environment, but you will see some new life. Dan itu sangat bergantung ya, kita bilang bergantung kepada lingkungan, tetapi kita mau melihat ada kehidupan dalam ibu itu, dalam wanita-wanita itu. If you take a plastic biji, not mangga biji, you put in the ground, nothing comes out. No Kalau change. kita ambil biji mangga, tapi rupanya biji mangga ini terbuat dari plastik ya, kita taruhlah dia ke tanah, nggak akan ada pertumbuhan. Alright, so sometimes there is no real salvation. Jadi kadang-kadang nggak ada keselamatan itu dalam ibu ini. Mungkin aja dia KTP aja Kristennya, agama saja. Right? So always remind people of the cross. Karena itu selalulah kita ingatkan siapa saja tentang salib itu. That's why every church has a big cross to remind you. Karena itulah setiap gereja yang besar bangunannya ya selalu ada salib di atasnya itu. Itu sebenarnya untuk mengingatkan kita selalu. Do you know the miracle of the cross? Kalau kita tahu keajaiban salib itu, Have you received the miracle of the cross? artinya kita menerima keajaiban salib itu. Okay? So I hope that don't worry about slow or fast. Remind the person about the cross and watch some change. Jadi jangan khawatir ya, tetap ingatkan saja ibu itu, wanita itu tentang salib dan Tuhan yang akan merubah dia. Right? And you will see some change maybe. Dan If you kita akan melihat encourage good Bible study, good preaching in the church, Christian grow fast. dan kita akan melihat perubahan dalam dirinya. Kalau dia ya bisa baca firman Tuhan, Bible study-nya bagus, gerejanya bagus, dia akan menjadi wanita yang bertumbuh cepat. Alright, I hope that answers your question. Okay. Semoga bisa terjawab pertanyaannya tadi. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Sekarang ada pertanyaannya lagi, tapi saya rasa ini pertanyaan dari Oppo A3S ya. Hormat Bapak Pendeta, saya sudah menikah dengan suami 13 tahun, masih terus bergumul untuk suami. Saya bangun tidur kerohaniannya, dia sebagai majelis hamba. Saya tetap serahkan dia kepada Tuhan, mohon pencerahan. Saya rasa tadi sudah masuk di apa tadi ya, bahwa tetap akan didoakan. Tapi apakah ada tambahan? Kira-kira silahkan kepada translator menyampaikan kepada Bapak Pendeta. Saya kira udah dijawab juga ya tadi ya. Pertanyaannya, Ya. saya punya suami, I have a husband, I've been married for 13 years. I've been praying for my husband. I've been struggling also with my husband, but I pray for his spiritual life, yeah. And he's also kind of serving in the church, but I am struggling with him, something like that. Ada lagi nggak nasihat? Is there any more additional, advice that you can give? Okay. Pray for his salvation. Don't pray for spiritual life, right? Or pray Ibu, for salvation.
Don't be Doakan bound to pray for that. Yeah. Doakan keselamatan suami, jangan doakan hidup rohaninya. Doakan keselamatan suami. Doakan suami percaya Yesus. All right. Because John 16 is not about how, it's not about going to church. Whoever believes. Karena Alkitab berkata, bukan setiap orang yang ke gereja, ya, bukan setiap orang yang tahu, tetapi setiap orang yang percaya. Alright, we must remember, in Christian faith is very different from every other religion. All other religions are different. Kita harus ingat kalau iman kekristenan itu tidak sama dengan iman agama-agama lain. Every other religion is about agama. You know, hopefully one day you're good enough to go to heaven. Setiap agama itu berkata, kau tahu berbuat baik, kau tahu ini dan itu, ya. Dan setelah itu kau akan ke surga. Christianity is not about you and me. It's about the cross. It's about what happened on the cross. Kekristenan itu bukan tentang saudara, bukan tentang saya. Kekristenan itu adalah tentang salib, ibu-ibu, perempuan, bapak-bapak sekalian, tentang salib. About the greatest miracle and gift of the cross. Kekristenan itu adalah tentang mukjizat yang terbesar dan kerja salib yang terbesar itu. Nothing you can do to add to the cross. It's lunas. You just need to say terima kasih. That's all. Tidak ada yang bisa kita tambahin lagi dari kerja salib. Di salib itu Yesus sudah berkata lunas. Kita hanya bisa menerimanya dan berkata terima kasih Yesus. Alright? Every other religion has a guru or nabi who tells you do this, learn this, be that. Jesus said no. Believe. Setiap agama itu mengajarkan ya yang baik, kau harus lakukan ini, kau jangan ini, kau perbuat ini dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kekristenan bukan itu. Yesus berkata kau percaya kepadaku. And some people will say then after that you can be bad, you can do other. No. That's why we say after you believe, Jesus comes in and gives you new karakter, new DNA. Then you start your good works. Nah, ada orang berkata lah, kalau hanya percaya saja, kok gimana ya kalau hanya percaya saja? Setelah itu berarti kita bisa melakukan yang buruk lah, melakukan inilah, melakukan itulah. Tidak. Kalau kita percaya kepada Yesus, dikatakan Dia ada di dalam hati kita untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. So you don't do good works hoping to get to heaven. You trust Jesus and He will help you to do good works. Jadi kita bukan melakukan pekerjaan baik untuk kita pergi ke surga. Tidak. Tapi ketika kita percaya Yesus, Tuhan Yesus akan menolong kita melakukan pekerjaan yang baik. Karena percaya Yesuslah kita bisa melakukan pekerjaan yang baik. It's not easy for us to understand this because no other religion is like this. Tidak mudah bagi kita untuk memahami pengertian ini. Karena tidak ada agama-agama yang mengajarkan seperti ini. Semua agama mengajarkan perbuatan baik. Your life, your parents told you work hard, then you'll get a reward. Work hard, you get a good job. Work hard, you get into university. Christianity says, trust me. Bahkan dalam hidup kita pun, orang tua kita akan berkata kepada kita, kau kerja keras nak, supaya kau berhasil. Kau kerja keras supaya kau lulus kau perkuliahan. Kau kerja keras, semua kau kerja keras. Tetapi kekristenan berkata, kau percaya kepadaku, kata Yesus. But after you percaya, you will kerja keras. Tetapi setelah kita percaya, ibu-ibu, kaum wanita, maka kita akan kerja keras. Otomatis itu. Okay? Opposite. Sangat bertentangan dengan agama. Every religion tells you
it's about you. Christianity says it's about you. Setiap agama berkata itu semua adalah tentang engkau. Tetapi kekristenan tidak, itu semua tentang salib. Other religions will tell you, you try to reach heaven. God says, I came down from heaven for you. Agama-agama itu selalu berkata, kau yang harus menggapai surga. Tetapi Yesus berkata, aku yang datang dari surga ke dunia untukmu. Other religions will say, you work for your salvation. Ours says, you get saved and then you will learn how to work well. Agama berkata, kau harus mengerjakan keselamatanmu. Tapi kekristenan berkata, kau percaya dan kau bisa melakukan pekerjaan baik. That's why I don't blame any of you for struggling. Karena itu saya tidak bisa ya menuduh kita semuanya untuk struggling ini, untuk memahami ini. Many Christians say, oh, they have their religion, I have my religion, kurang lebih, it's the same. Oh, no, opposite. Ya, banyak orang yang berkata, oh, kita semua sama-sama punya agama, kau punya agamamu, kau punya agamamu juga. Sama lah itu. Enggak sama itu. Tidak sama, malahan bertolak belakang. Only one religion with a savior. Not a guru, not a nabi, a savior. Hanya satu agama yang punya juru selamat, juru penyelamat. Kalau agama-agama yang lain punya nabi, punya guru, dan lain sebagainya. Alright, so I hope that helps you that it's not about your husband doing this, doing that. Has he trusted Jesus as his savior? Jadi, bukan tentang suami kita ya yang harus melakukan ini dan itu yang baiklah, bukan ya. Tetapi apakah dia sudah percaya kepada Yesus? Some of you may know John chapter 3, and you know John 3:16, but did you know John 3 chapter 1? Nah, mungkin kita tahu dengan Yohanes 3 ayat 16. But do you know John 3 verse 1 to verse 3? Tapi apakah kita tahu Yohanes 3 ayat 1 dan ayat yang kedua? Alright, maybe Harry, we can show that, alright? I hope this helps. Yeah. Yohanes 3 ayat 1. Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Alright, some of you say your husband's good, he goes to church, he's much this. There's a man here in John chapter 3. He's a Pharisee, he's a leader, pemimpin Yahudi. Nah, mungkin kita ibu-ibu punya suami ya, dia begini, dia melakukan ini di gereja. Tapi kita lihat di sini ada seorang Farisi dikatakan di sini, seorang pemimpin agama Yahudi. He went to Jesus and said, I saw your miracles. You must be from God. Jadi dia datang kepada Yesus dan dia berkata, aku melihat mujizatmu. Pasti kau datang dari Tuhan. And Jesus said to him, listen to me. Dan Yesus berkata kepadanya, dengarkan aku. Unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak bisa melihat kerajaan Allah. He was shocked. Terkejutlah si orang Farisi ini. Do you know who I am? Tahu nggak kau siapa aku? I'm a Pharisee. I know the Alkitab. I memorize the Alkitab. Aku orang Farisi. Aku hafal semua Alkitab. I am pemimpin Yahudi. I go to synagogue every day. Aku seorang pemimpin Yahudi dan aku pergi ke sinagoge setiap hari. And Jesus said to him, listen, unless you're born again,
you will never see the kingdom of God. Dan Yesus berkata kepadanya, dengarkan, kecuali engkau dilahirkan kembali, engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Of course, he's confused. Lahir kembali, nothing in the world is lahir dua kali. Bingunglah si orang Farisi ini, lahir 2 kali. Mana ada orang di dunia ini lahir 2 kali? You see, your first birth, your mother gave birth to you to this dunia. Nah, kelahiran kita yang pertama adalah kita dilahirkan oleh mama, Dainang, untuk ada di dunia ini. But humans are not just daging, like animals born with daging. Humans have a soul. Manusia itu bukan hanya terdiri dari daging saja, tidak. Tapi manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan roh. So he said, you're born into this world. Good. You see this world, you can see kerajaan, this Indonesia, Singapore. But you want to see heaven? You need to be born again. Nah, engkau sudah dilahirkan untuk melihat dunia ini, ke dunia ini. Dengan matamu kau melihat Indonesia, ya. Tapi kau mau ke kerajaan surga sana. Kau harus dilahirkan lagi. He's confused. Then Jadi dia bingung. he said, how then? How to lahir kembali? Kalau begitu bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? John 3:16. See, that was John 3, verse 1, verse 2, verse 3. John 3:16 is the solution. Solusinya di Yohanes 3:16. Tadi dialognya itu di Yohanes 3 ayat 1, 2, dan 3. Tetapi solusinya di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus mati di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Okay, so the word is percaya. Do you believe that on that one cross, 2,000 years ago, your sins were settled? Do you believe that? Kuncinya di sini adalah, kata kunci adalah percaya. Percaya tidak engkau? 2000 tahun yang lalu, dia mati di kayu salib, diselesaikan semuanya untuk kita. Percayakah engkau kepadanya? It's hard to believe without the grace of God. Sulit untuk percaya itu tanpa anugerah Tuhan. 2,000 years ago, my sins lunas. 2000 tahun yang lalu dosaku lunas. Mana mau mengerti ini? It's not about knowing. Can you believe that? Bukan tentang tahu, tapi bisa tidak kita percaya itu? That miracle 2,000 years ago. Mujizat yang terjadi 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Wow. If you can believe that, a miracle will happen in your life. Wow, kalau kita percaya itu, ibu-ibu, kaum pria, kaum wanita semua, maka mujizat akan terjadi di dalam hidup kita. I experienced that myself. Saya sendiri mengalami itu secara pribadi. 40 years ago, April 1980. 40 tahun yang silam, bulan April tahun 1980. Correct, 80 ya? Correct, yeah. Wow. A seed was planted in my life that slowly changed my life. Bibit itu tertanam di dalam hati saya dan pelan-pelan bibit itu bertumbuh dan memberikan kehidupan untuk saya. Change my family, change my whole life, everything. Merubah keluarga saya, merubah seluruh hidup saya. Can you imagine a manga seed put in your garden? 40 years later, a big tree full of manga. Coba bayangkan, biji mangga 40 tahun yang lalu kita tanam di taman kita itu. Wah, setelah 40 tahun akan bertumbuh lebat buahnya. Right? That's the miracle of salvation. Itulah
keajaiban keselamatan, not religion. bukan agama. Religion causes problems in the world. Agama menciptakan masalah di dunia ini. Fighting. Usually because Selalu of religion. bertukar satu dengan agama lain. Each one trying to kill the other. Yang satu agama berusaha membunuh agama yang lain. Jesus came to die for us. Tetapi Yesus datang untuk mati bagi kita semua. Right? Not for us to try to conquer anybody, change anybody, no. For us to love them. Jadi bukan kita yang berusaha untuk merubah seseorang, menguasai seseorang. Tidak. Tapi tugas kita adalah mencintai mereka. Starting first to pray for them. Yang pertama, doakan suami, doakan dia, doakan mereka. Alright? Very different. Sangat berbeda ya. Okay? Yeah. Any other question? Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Pendeta, pertanyaan? terima kasih. Para ibu perempuan-perempuan yang hebat, saya rasa sudah cukup puas dengan jawaban dari Bapak Pendeta kita. Untuk para penanya yang lain, karena waktu kita sangat terbatas, kita akan jawab nanti melalui WA dan nanti akan kita minta kepada Pak Pendeta. Tapi sedikit semacam penjelasan tambahan dari pimpinan kita di Indonesia, Gospel Light for Indonesia Director, yaitu Bapak Pendeta Thomas Sihombing. Kami persilahkan, tapi jangan lewat dari 2 menit ya Pak. Iya, terima kasih Bu Irba. Saya ingin melengkapi saja yang disampaikan Pak Paul. Tadi khususnya pertanyaan yang banyak ditanyakan kaum istri. Bagaimana dengan suami yang belum bertobat? Ciri suami yang belum bertobat tentu tidak ada gairah kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau seandainya persoalannya suami belum bertobat, tadi seperti kata Pak Paul, pertama berdoa supaya Tuhan menyelamatkan dia, ya. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Lalu yang kedua, pegang janji Tuhan di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, kalau kita percaya, maka engkau dan seisi rumahmu akan percaya. Artinya melalui kita yang percaya, melalui istri yang percaya di rumah, maka seluruh anggota keluarga di sana Tuhan rindu juga diselamatkan melalui istri. Nah, yang ketiga ini penting. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1, cara Tuhan memakai istri untuk mengubah suami itu bukan melalui perkataanmu. Misalnya, suami, dari kemarin kau tidak pernah berdoa sekarang. Tidak akan mungkin membantu. Tetapi melalui kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu yang sabar mengasihi dia, mengasihi suami, itulah yang akan Tuhan pakai mengubah hati suamimu sehingga bisa percaya. 2 menit ya Bu Irba ya. Terima kasih Pak Thomas. Para ibu-ibu yang lain tadi soal pertanyaan bagaimana pergumulan untuk bagaimana mengarahkan anak menjadi ikut aktif dalam pelayanan, begitu juga bagaimana selalu perempuan yang belum menikah selalu dipergunjingkan, bagaimana kita berbuat baik tetapi orang tidak pernah membalas kebaikan kita. Itu akan kita jawab semuanya pertanyaannya, nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Paul Cho dan nanti akan kami jawab melalui WA. Mohon maaf ibu-ibu karena waktu sudah malam, mungkin Indonesia Barat di rumah Papa, tapi ada sahabat kita yang di Papua, ada di Manado yang waktunya sudah hampir tengah malam, jadi kita harus menghargai. Untuk itu acara pertanyaan kita, acara pencerahan firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Kita akan serahkan kepada Mas Heri untuk sedikit pengumuman dari Gospel Light for Indonesia. Silakan Mas Heri. Baik, terima kasih Ibu Irba. Shalom, selamat malam semuanya para ibu-ibu hebat. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Nah, di sesi ini saya akan memaparkan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu setiap hari Minggu GLFI akan mengadakan semacam
fellowship atau ibadah Inggris, tepatnya jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, jadi program ini dinamakan Global Assembly English Service atau nama kerennya bisa disebut GAIS. Nah, di sini kita bisa beribadah dalam bahasa Inggris dan kami mengajak untuk saudara-saudara kita, baik ibu-ibu juga yang memiliki anak-anak ataupun pemuda-pemuda dimanapun, supaya bisa mengajak pemuda-pemuda ataupun siapapun rekan-rekan kita supaya bergabung di dalam program GAIS ini setiap hari Minggu jam 4 sore. Baik, itu program yang akan datang pada minggu ini yaitu perayaan Imlek yang akan diadakan SWI yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2021 tepat jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Berikutnya yaitu Gospel Night atau malam evangelisasi yang ke-8 yang bertema spiritualitas menghadapi pandemi yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Christian Johan Lasut. Beliau adalah rektor dari STT Basom Batam. Acara ini diadakan pada hari Selasa 3 Maret 2021 jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Yang berikutnya, Gaul Community yang ke-7 dengan tema Jodoh Idaman Hati Anak Tuhan Part 2 atau bagian yang kedua yang akan disampaikan langsung oleh Om Thomas Sihombi, yaitu pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Yang berikutnya yaitu acara webinar TIC yang ketiga yang akan diadakan pada 20 Maret 2021 bagi Bapak Ibu ataupun guru-guru yang masih belum mendaftar bisa mendaftar melalui kontak person yang sudah tersedia di brosur atau di poster yaitu YPHB atau Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa. Ya, Bapak Ibu, demikian pengumuman kita pada malam hari ini dan kami mengajak semua Bapak Ibu dan juga ibu-ibu yang hebat pada malam hari ini, terima kasih atas kedatangannya sudah bergabung di acara Women Ministry. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita melihat foto-foto atau kenangan-kenangan kita pada malam hari ini. Ya, demikian pengumuman pada malam hari ini. Kembali ke Ibu Mariana. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya kita sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Yesus Menginginkan Daku. Dan setelah itu acara akan ditutup dengan doa syafaat dan doa penutup oleh Ibu Pendeta Dr. Benny Sinaga, Ketua Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP Lagu Boti.